Ini lihat ya. Hari ini materi kita adalah tentang makna tasawuf, ruang lingkup dan tujuannya. Ini yang ada dalam silabus ya. Jadi kalau kemarin data yang saya kirim, yang pertemuan yang pertama, yang kedua tuh diabaikan aja atau dilihat-lihat aja. Karena itu banyak muatan-muatan tasawuf yang kedua ya, lanjutan. Untuk pertemuan yang kedua, ya yang saya sampaikan ini ya, makna tasawuf, ruang lingkup dan tujuannya. Walaupun kemarin sudah ada kita sampaikan makna tasawuf ya. Kalau dari Zunun al-Misri itu pendekatannya pendekatan qanaah ya. Tidak mau minta-minta, tidak mau meminta, tapi cukup apa yang ada kan gitu lah. Itu sifat qanaah. Jadi melihat dari sisi qanaahnya. Ada siapa kemarin tuh? Ada Junaidi itu dari sisi akhlaknya, dari sisi upaya membersihkan jiwa dan mengisi yang baik. Jadi akhlak terpuji dan akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang tercela. Kemarin dari kelompok ulama juga ada mengatakan meninjau dari segi tazkiyahnya. Sufi adalah upaya membersihkan jiwa untuk dekat kepada Allah, ya, tazkiyahnya. Nah, hari ini yang saya tampilkan adalah pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad ya. Ayyuhal Walad di halaman 15 ya. Yang kurang lebih bunyinya di yang file yang ketiga tuh ya. Summa i'lam. Nah, ketahuilah olehmu. Nah, anna tasawufa. Tasawuf itu memiliki lahu huslatan, memiliki dua pilar. Al-istiqomah ma Allah Ta'ala, dia bersifat istiqomah bersama Allah. Artinya ibarat dengan Allah itu istiqomah ya. Istiqomah itu konsekuen. Biasanya istiqomah itu ditemani dengan riyadhah. Dia latihan terus ya. Latihan dengan istiqomah. Latihan mengolah jiwa. Misalnya latihan terus untuk mengaji misalnya ya. Sehari itu harus ada mengaji. Nah, istiqomah terus saja, istiqomah. Ya, yang wajibnya sudah itu ya, harus ya. Tidak boleh melanggar yang wajibnya. Ini sunnah-sunnah itu seperti itu ya. Istiqomah terus. Ibadatnya kalau istighfarnya istiqomah. Jadi bersama Allah istiqomah. Untuk membersihkan apa? Membersihkan jiwa. Kemudian wasukun anil khalqi. Dan dia santun dengan makhluk ya. Hubungan dengan makhluk ya, santun ya. Akhlak baik ya. Man istaqama ma'allahi azza wa jalla, dan barang siapa yang istiqomah bersama Allah azza wa jalla, wa ahsana khalqahu, dan dia memperbaiki akhlaknya binnas dengan manusia, binnasi wa amilihim, dan amal-amalnya ya selalu berbuat yang terbaik, bil hilmi, dengan lembut, dengan santun ya. Bahwa sufi itulah yang dinamakan sufi. Sederhana sebenarnya Imam Al-Ghazali mengartikan sufi ini ya. Makanya ini kitabnya Ayyuhal Walad ya. Ayyuhal Walad. Tapi didalami kalau kita belajar tasawuf, yang dikatakan istiqomah bersama Allah itu apa yang dilakukan. Nah, jadi kalau sudah istiqomah dengan Allah, itu membawa kepada hubungan baik dengan manusia ya. Nah, karena bagaimanapun Imam Ghazali tidak bisa lepas dari hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hablum minallahnya baik ya, istiqomah ya, yang dibarengi dengan mujahadah, sungguh-sungguh melakukan
pendekatan diri kepada Allah, otomatis ya hubungan dengan manusianya baik ya. Bagaimana tidak? Karena orang istiqomah bersama Allah, dia yakin semuanya dari Allah. Nah itu kan. Jadi kalau dia ada sifat-sifat yang tidak bagus di hatinya, dia bersihkan kan? Dia bersihkan. Dia punya sifat ghadab, misalnya marah. Dia mencoba menghilangkan sifat marah dengan macam-macam pendekatan ya. Pendekatan istighfar dengan Allah, banyak sembahyang apa segala, menghilangkan sifat pemarah. Nah artinya apa? Dengan manusia hubungan baik kan? Karena istiqomahnya dalam Allah bagus. Berupaya membersihkan sifat hasad, dengki ya, dengan meningkatkan ketauhidannya bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur. Apa sih kita pusang-pusang memikirkan orang lain, diri sekiranya kada urus ya. Biarkan Allah memberikan rezeki kepada teman kita, itu kehendak Allah. Mudah-mudahan kita dapat juga kan itu. Nah, bisa membisai hati dengan menghilangkan sifat-sifat hasad. Dengan sifat hasad hilang, kita hubungan dengan manusia kan baik jadinya. Ya, baik jadinya. Karena yang namanya hasad ini menimbulkan apa? Dendam ya. Dendam ini bahaya ya. Nah, dendamnya apa? Ya kan ada betaguran lah, apa cemburut lah dengan teman, kan ada sifat tadi, sifat hasad tadi. Nah, kalau istiqomah bersama Allah dengan menghilangkan sifat-sifat itu semua, yang disebut menghilangkan sifat-sifat amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Apa aja penyakit hati itu? Ria, ya kah? Sombong. Apalagi ujub. Ujub itu apa ujub itu? Sebangga sarongan ya, bangga sendiri. Apalagi tadi hasad ya, iri dengki, pemarah, dendam. Nah, itu semua ada penyakit-penyakit hati. Ini adalah bagian upaya untuk mendekatkan diri dengan Allah ya, istiqomah menghilangkan sifat-sifat ini ya. Ditambah dengan amaliyah yang baik. Nah, itu kan. Makanya ya kata Junaidi al-Baghdadi, akhlak yang tercela dan akhlak yang baik, menghilangkan akhlak yang tercela, memasukkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji ya banyak. Orang-orang sufi itu dia istiqomah, misalnya akhlak terpujinya dengan Allah ya, dengan Allah banyak istighfarnya, banyak sholawatnya, banyak mengajinya, itu kan yang baik-baik ya, yang baik-baik. Menghilangkan ini semua. Dan juga dengan sifat-sifat yang terbaik ini pelan-pelan dia bisa mengikis apa yang jelek pada dirinya. Itu kan. Dan apabila orang ya, kemarin sudah dijelaskan juga, kalau orang sudah mampu ya berupaya menghilangkan sifat-sifat tidak baik di dirinya, itu dia akan mudah introspeksi, itu akan mudah. Ya. Dia akan mudah muhasabahkan, mudah ya. Artinya melihat kesalahan yang ada di dirinya itu mudah. Tapi bila orang yang tidak bisa menghisap dirinya, tidak bisa introspeksi dirinya, rasa dia aja yang betul, itu bahaya tuh. Itu bahaya apa? Dia nanti menjadi orang yang sombong. Kenapa sih sombong? Karena tidak menerima pendapat orang lain. Pendapat orang diacuhkan aja. Apa garang sasaran orang ini, maksud orangnya apa kepentingannya kan harus dilihat. Tapi orang sombong ini yang ada mau salah terus kita nih, itulah. Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Yang kemarin saya katakan firman Allah, hadis Nabi Ija aradallah bi abdin khairan basarahu bi uyubi nafsihi. Ija aradallah bi abdin khairan. Apabila Allah menghendaki hambanya itu baik, nah kita menjadi hamba yang baik. Nah itu kan basarahu, Allah memperlihatkan, basarahu itu basir ya, di ainun basirah kita. Basarahu bi uyubi nafsihi. Kaipan-kaipan ada pada diri kita. Itu bagus tuh, manusia itu menjadi orang yang baik gitu. Kalau mampu melihat kesalahan pada dirinya.
Orang sufi dalam rangka pendekatannya untuk istiqomah dengan Allah, ya makanya menuruti ittiba dengan Rasulullah, ya. Kata siapa? Kata Sayyidatina Aisyah, ada hadis beliau yang menjelaskan. Rasulullah kata beliau, kalau bangun tengah malam itu bisa sampai pecah-pecah kaki beliau. Karena lamanya berdiri apa segala. Ya, dulu kan ya ada pakai ambal apa bang ya kan, saya pecah-pecah kayak beliau. Sampai aku ya seolah-olah Siti Aisyah itu ya semacam menegur ke apa berkomentar dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, pian ini kan orang yang sudah diampuni dosa awalan, dosa akhiran diampuni sudah. Dosa dulu sangat diampuni. Rasulullah kan maksum tidak berdosa. Tapi peribahasanya apa sih? Bangun tengah malam sembahyang sampai pecah-pecah batin situ. Padahal semua orangnya masuk kan. Orang yang diampuni dosa awal, dosa akhir sudah dijamin sudah surga. Nah, Rasulullah pendek aja kan menjawab apa yang masyhur kata-kata Rasulullah itu, yang sering diceramahkan para ulama itu. Apalah akunu abdan syakura kaidah. Apalah akunu abdan syakura. Apakah tidak aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Artinya Nabi itu bersyukur beliau. Tangan malam bangun, ya, menerima kenikmatan yang ada seperti itu. Nah, orang sufi menuruti ya, dia ingin istiqomah bersama Allah, bangun tengah malam ya. Yang seperti mungkin kemarin saya sampaikan yang surah Sajadah itu, Pak. Kata japa junubuhum 'anil madadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang soleh itu malam itu jauh dari pegulingan ya. Karena kita semakin tengah malam semakin kemarin peguling ya. Tapi orang sufi itu tengah malam jauh dari pegulingan. Nah, mereka ya du'una rabbahum, mereka sembahyang apa, berdoa kepada Tuhan mereka. Berdoa dengan apa? Dengan khaufan wa tama'an. Nah, ya du'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dan karena takut dan harap. Takut dan harap. Takut dengan karena tahu masa depan ke depan ini kita akan masuk husnul khatimah atau sul khatimah itu Allah yang menentukan. Berharap kepada Tuhan, jangan-jangan ya Allah jauhkan dari sifat-sifat yang sul khatimah ya Allah. Akhirnya berdoa itu. Berdoa terus amal, semakin tinggi amal yang orang, semakin tinggi rasa takut kepada Allah. Nah, itu kan? Karena dia tahu ke depan. Nah, itulah. Nah, jadi orang sufi itu semakin tinggi amalnya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan wa tama'an di dalam Al-Qur'an. Di dalam konsep yang kemarin kita jelaskan pada pertemuan pertama, ini termasuk konsepnya Hasan Al-Bisri ya, yang khauf dan roja. Ya, khauf takut, roja mengharap. Khauf takut, roja mengharap. Jadi kalau berdoa itu ya seperti itulah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ulunillah. Sampai Jawaka, sampai S1 ya Allah. Berikan rezeki warga ulun supaya bisa menguasai ulun. Nah, berrezeki itu kan tuh harap namanya. Sudah mengharap. Ya pertama munajat dengan Allah dengan menyampaikan keluhan, sudah itu mengharap. Jangan putus asa ya. Rasa berusaha itu ada bagus ya. Berdoa asik dengan Tuhan ya Allah macam-macam minta penjuran lah. Tapi kadang kabul juga, hampir lu berdoa sudah ya Allah. Itu kan namanya. Itu tayais ya. Mutus asa ada boleh ya. Kita berdoa dan mengharap. Nah itu kan. Berdoa dan mengharap. Seperti apa yang dibaca di masjid apa? Yang Abu Nawas. Ilahilastu lil firdausi adan wala aqwa ala naril jahimi fa'abli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil alim. Nah itu ada dua bait ya. Artinya bait pertama itu khaufan. Ya Allah ulun rasa surga tuh rasakan mungkin ulun ya Allah. Nah, banyak dosa sih ulun kan. Tapi neraka ulun dahsyat, neraka ulun kada mampu ya Allah. Nah, itu takut caranya. Takut surga ada mungkin, neraka tak kada wani. Habli taubatan wa ghfir dzunubi. Nah doanya minta diterima taubat. Ya, kemudian diampuni segala dosa. Nah itu kan harapan, meminta harapan. Nanya khaufan wa tama'an.
khauf dan roja. Nah ini semua para ulama seperti itu, sehingga ketika kada pilar yang kedua hubungan dengan manusia ya enak zaman jadinya. Dia merasa apapun yang terjadi sudah Allah menentukan. Ya, ada kada banyak kita berzeki ya, berbeda dengan kawan berzeki kita ada tenang aja, semuanya Allah yang mengatur dah ya, Allah yang mengatur dah. Nah jadi semakin tenang jiwanya karena dia semakin tahu ya apa yang harus dia lakukan pada hari ini dalam hubungannya dengan Allah. Bagus jadi. Akhirnya kalian di kampung, mahasiswa yang ada di kampung, misalnya kos di tetangga di mana, orang himung, ya kan, senang. Mahasiswa yang santun apa segala, yang punya auranya itu aura supinya ada, ya. Aura supinya seperti apa ya? Tahu kita nih Allah memberikan anugerah ya. Nyaman ada mahasiswa ini ya di kampung, langgar BIC ya, mau ke langgar juga ya, langgar BIC, mencari orang bangga dengan lagi. Ada acara-acara kena dari protokol nyaman mahasiswa disuruh. Banyak kalau manfaatnya ya di kampung dimanapun kita berada. Nah, itu artinya apa? Wujuduhu ka wujudih. Keberadaan kita itu memang dibutuhkan masyarakat, dibutuhkan nyamannya di mahasiswa. Jangan sampai sebaliknya. Nah, apa namanya? Wujuduhu ka adamih. Adanya seperti kededa jua malah memauki, ya ngalah. Maukinya apa? Mahasiswa aja. Ngomong beginian aja alif kanan orang ini ya. Misalnya naudzubillah min dzalik ya, boleh. So ada tetanggaku di sana ya, lapor ke RT tetangganya karena ada kos mahasiswa tapi bukan masuk kita bang. Kedua ada karena belang beginian bos untuk lawang karena ada orang di rumahnya ini bahaya nih, dilaporkannya RT. Nah alhamdulillah pak mau dia masih ya, mau lagi. Nah, jadi semakin bagus hubungan kita dengan Allah, membersih jiwa kita dengan manusia aman kita. Kita tidak merasa santun dengan dengan manusia, tidak ada masalah. Ditambah dengan sifat-sifat sufi, diantaranya sini saya contohkan sifat zuhud ya. Zuhudnya kan bagus kalau berteman, karena mengalih kawan itu ya berpinta karena maunya. Nah, ini urusannya juga, ini bagus kan. Nah, ada hadis Nabi apa nih di surah Sunan Ibnu Majah juz 3 halaman 1373 berarti kanda Sunan Al-Majah Ibnu Majah ini. Ijhad fid dunya yuhibbukallah. Ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fi ma fi aidin nas yuhibbuka. Bersifat zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Kalau kita masalah dunia ini bukan berarti menjadi hati kita, ya. Artinya bermalaman mencari dunia aja, selain dihilangkan tidak. Dunia itu hanya sekedar kita untuk memberikan sesuatu untuk ibadah kepada Allah. Dan semua apapun yang ada dianugerahkan Allah itu adalah tidak pernah di hatinya itu menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah ya rajanya lah. Kenapa raja? Wah, pokoknya malam kada keluar guring, kada bisa guring, tak kehilangan barang apa segala. Padahal kan Nabi sudah mencontohkan, udah penting sudah di syaratnya ada, ya kalau dikunci apa juga, kemudian tawakal kepada Allah udah. Itu. Jangan tapi gerakan tuh jangan kada juhud ngarannya. Para ulama bisa mobil bagus, apa segala mau rumah bagus. Bukan berarti ulama itu kada zuhud, ya. Kada zuhud, orang itu kan terpikirkan bang masalah itu. Masalah semuanya itu, ya kan? Berbeda kita masih harta sedikit aja terpikirkan mana. Nah itu zuhud. Zuhud indallah, isi Allah kan. Masalah dunia ini zuhud ini. Masalah berteman juga, dia ada mau mengaduhi urusan harta teman ya, mengurusi. Nah itu zuhud dengan teman ya. Ya, kadang mau urusi ya. Kadang-kadang mau merepotkan kawan ini ya Pak. Ketujuh apa? Minrok sabil. Apa minrok sabil apa? Minrok sabil. Minrok sabil. Bila ada, wah kawan mimikan rokok tuh mahir dah. Minta tuh kawan. Nah itu hati-hati.
berteman ya dengan sifat zuhud dengan Allah, sifat dengan manusia, insya Allah kita akan jadi bagus ya. Kemarin saya seperti yang saya utarakan tentang apa, tentang ruang lingkup tasawuf ya, ada yang disebut dengan metafisik ya. Metafisik ini kan pendekatan apa? Pendekatannya dengan hati. Itu kan metafisik, kemarin saya jelaskan ya. Kalau di sini narasinya saya coba ya mengambil narasi orang, tapi ini bisa kita jelaskan. Jadi bertahap dengan pendekatan hati ditempuh para sufi untuk menemukan cahaya ilahi dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang realitas hakiki dari segala sesuatu. Pengalaman spiritual yang aktual, autentik, dan transendental. Ini maksudnya adalah dengan pendekatan hati tadi, dan kita mencoba membersihkan jiwa itu semakin terang, hati kita itu semakin bersih, dan semakin mudah masuknya apa? Kita menyaksikan sifat dan rahimnya Allah, sifat dan asmanya Allah ya, ada pada diri orang itu, pada orang sufi itu. Nah, kalau dia memohon, meminta, cepat kabul, karena dia langsung dengan Allah ya. Apa? Bersih jiwanya. Berbeda orang yang baba hatinya hitam, sulit menerima nur dari Allah, sulit menerima cahaya itu. Nah, jadi hati ini luar biasa kalau kita bisa memelihara hati. Agim menyebutnya apa? Manajemen kalbu ya kan? Kalbu. Ya kalau bisa menata hati kita, ya insya Allah ya, yang disebut dengan apa? Dengan apa? Tajallinya sifat-sifat Allah ya. Tajallinya asma-asma Allah kepada hamba itu. Nah seperti itulah. Karena apa? Karena bersih jiwanya itu, sehingga dia bisa melihat sesuatu. Apa yang ada berada di lingkungannya, kadang-kadang dia bermanfaat di mana dia berada. Banyak seperti kita orang awam datang ke tuan guru ya kan, guru anak ulam panas banyak, panas awal guru minta bantuan. Gurunya orang soleh tadi, orang sufi tadi, dia doakan sidin baju itu diminum dingin anak. Ya hubungannya di mana? Baju biasa bisa mendingin anak ya. Itu adalah karena kabulnya doa orang-orang sufi itu. Nah kita pencerahan hati. Kadang-kadang dia bisa beri petunjuk ya, dapat ilham tolak ilmu Allah ya, sifat-sifat Allah itu ada dengan dia, memberi petunjuk ya terhadap kehidupan orang. Bahari aku mendulang intan, ulun anak menaikkan batu, malimnya guru di mana kira bagus petabuk ini kan banyak. Nah, sidin orang kasap ya, ambil sebelah barat sih, sebelah barat tahu di sini kan, aku di luk tabat mendulang bahari, luk tabat. Jadi dia aku tanah, aku kan dulu biasanya aku datang sekolah, dari sekolah itu terlambat. Dan sehingga aku disini guru semen kompleks guru kita guru apa? Guru ramnya Juli ya, kompleks. Sehingga sih itu kan takut sini, ambil arah ke barat sih. Jadi pada ada kuitan. Ternyata betul arah di barat tuh ada intannya. Nah itu kan namanya petunjuk, bisa memberi petunjuk lah dengan orang-orang. Ini adalah berkat kemampuan seorang sufinya membersihkan jiwanya. Hubungan sama manusia akan menjadi baik. Nah itulah. Hati menurut Al-Ghazali ada suatu elemen yang bersifat halus dan bersifat ketuhanan yang tidak nampak dengan mata kasar, dan amat berperan penting di dalam menganalisis sesuatu perkara atau ilmu yang diperolehnya. Pemikiran semakin jernih dengan hati yang bersih, pemikiran semakin jernih, ya. Sehingga menetapkan sesuatu itu adalah mendekati dengan apa yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi ucapannya itu adalah petunjuk Allah, semuanya petunjuk Allah. Seperti hadis qudsi adalah hadis qudsi. Mungkin kemarin sudah sampaikan ya, yang la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku ingin dekat kepadaku bin nawafil, melakukan hal-hal yang sunnah. Nah, itu orang sufi kan senang dengan sunnah ya. Wajib sunnahnya bang, kewajiban. Sunnahnya senang ya. Apa israknya, duhanya, apalagi rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, tengah malam bangun, mengaji salawatan, dalailan. Jadi penuh ya, penuh seharian itu dengan riyadhah, masalah. Nah seperti itulah.
Jadi apa? Hatta uhibbahu kata Allah, sampai aku mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, apapun pendengarannya itu ada di bimbing Allah, penglihatannya bimbingan Allah, tangannya bergerak nih diatur Allah, bimbingan Allah, semuanya gerak Allah. Apabila dia meminta kata Allah aku beri, dan apabila dia minta perlindungi aku lindungi. Nah inilah mudah kita kalau menjadi seorang wali Allah. Itulah gunakan. Tapi ya berguru ya, mursyidnya ada, hadisnya sudah ada, tinggal mursyid, cari mursyid gimana. Tapi tujuan kita jangan jadi wali lah. Kan mau jadi ikhlas ya, beribadah untuk membersihkan jiwa, ikhlas kepada Allah Taala. Udah lakukan seperti itu ya. Bukan berarti tujuannya untuk mencari menjadi wali ya ada. Nah cuma itulah indikator wali itu seperti itu ya. Menuruti apa yang menjadi dalam hadis qudsi itu. Obat hati, menyembuhkan penyakit hati dengan amal-amal akhlak mulia, diantaranya adalah taubat, khauf, ya, taubat, tahu semuanya, istighfar banyaki, khauf tadi rasa takut tadi, takut dengan keadaan akan datang dan apa segalanya, memohon kepada Allah dengan roja, ya kan? Khauf dan roja ini seperti pisau bermata dua, tidak boleh terpisah. Ketika kita khauf, kita roja mengharap. Karena kita khauf kan aja ya. Karena sudah Tuhan aja, kita roja aja dulu, ada mahal ya kan? Hanya mengharap Allah Tuhan, khaufnya kaina, ada bisa. Jadi khauf roja ini seperti pisau bermata dua. Ketika dia khauf, dia roja. Nah, itulah khauf roja ini. Jadi ketika dia takut ya, takut sekali dia mengharap, takut mengharap seperti itu. Jadi tidak bisa bilang. Jadi khauf dan roja, zuhud, yang tadi saya katakan ya zuhud. Berhati zuhud ya. Karena zuhud ini kita tidak bisa hasad dengan orang, iri dengki tidak bisa. Apa sih di hati kita terhadap masalah-masalah dunia ini? Ya kawan mendapat rezeki syukur alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita dapat itu aja. Karena itu dibuat ke hati itu. Yang membuat ke hati itu hati rusak biasanya tadi. Ya. Hati rusak kalau tidak dibuat di hati. Sabar, ya sabarlah. Macam-macam usaha ada, sabar aja. Yang penting kita berusaha. Usaha itu adalah ikhtiar kita, usaha kita, ya. Dalam pelajaran tauhid kan ada pelajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu kan dua ajaran tauhid yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya, usaha itu kita sudah kewajiban, manusia berusaha, berikhtiar. Ranah hasilnya itu urusan Allah, jangan tapi dipikirkan, itu sudah Allah ranahnya. Apa yang terjadi kita terima apa adanya, itulah. Nah itu sabar, syukur ya ada ya. Semakin tinggi syukur kita, semakin baik hati kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Apalah aku abdan syakura. Nah itu kata Rasulullah kan. Ketika istri beliau semacam protes lah. Ikhlas penting ya. Untuk membersihkan jiwa. Kalau ikhlas, insya Allah aman. Kita kan ada apanya, ikhlas saja. Cuma betul-betul ikhlas di hati ya. Ikhlasnya apa? Mengosongkan sesuatu yang ada interestnya, ya. Tapi awalan kalian beribadah, awalan biar karena apa dulu. Kadang-kadang melatih orang kan. Tadi ikhlas kenapa? Mengaji, suara nyaring, suara bagus ya kan, didengar orang. Udah lakukan aja dulu. Karena insya Allah lama-lama ikhlas timbul. Ya, awal-awalannya, ya seperti itulah awal-awal aja. Nanti insya Allah semakin bagus. Jujur, nah ini kewajiban ya. Tawakal, tadi tawakal sudah berikhtiar, tawakal. Cinta Allah, nah hubbullah. Nah, muhabbah yang kemarin, konsepnya siapa nih? Muhabbah nih. Konsepnya Rabi'atul Adawiyah ya, abad ke-2 Hijriah. Nah, ini konsepnya cinta konsep cinta kepada Allah. Ya semakin dalam cinta kepada Allah kita semakin bagus ya. Ya cinta kepada Allah itu bukan cinta ucapan aja, tapi amaliannya kan itu. Ridho, nah ridho menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Ridhonya hati senang, ya urusan hati bukan. Karena metafisika tadi urusan hati, ya udah hati harus senang. Ridho kepada qada dan qadar yang datang dari Allah. Percaya kepada qada dan qadar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu rukun iman, ya kan? Kita yang sembahyang kunut, falakal hamdu ala ma qadait. Nah, Allah lah pujian segala sesuatu yang sudah menjadi kadar Allah.
Introspeksi. Nah, introspeksi ini kan itu banyak ya. Kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu ada kitab muhasabah namanya juz 39. Kalau ini ucapan Sidna Umar ya. Hasibu ambusakum qabla an tuhasabu, ya kan? Itu suruh misap diri kita. Ya. Silakan. Jangan lawas lah. Nah, hasibu diri kita juga menghisap ya. Kayak apa cara menghisapnya nanti ada di pertemuan yang di file yang berikutnya. Nah, yang dihisap apa? Ada sifat riya, hasad, takabur, ujub, ghadab, pemarah, ghibah, menggunjing, banyak lagi lah. Sifat-sifat yang kada baik itu yang kita kontrol diri kita. Etika. Nah, juga di dalam ruang lingkup kita ada etika. Etika ini adalah tahalli itu etika. Tahalli ya itu etika. Berupaya menghilangkan sifat-sifat yang kada baik itu tahalli namanya. Berupaya mengisi hal-hal yang baik itu tahalli dengan hak. Mengisi hak. Tahalli menempatkan. Nah, tahalli mengosongkan. Khali. Nah, khali itu kan sunyi ya. Tahalli mengosongkan sifatnya yang baik, tahalli mengisi yang baik. Dua hal ini dilakukan dengan mujahadah, istiqomah terus menerus ya. Mujahadah, istiqomah, riyadhah dengan takarrub kepada Allah ya, dengan muraqabah Allah selalu mengintai kita, tahalli. Kalau Allah sudah merasa kita itu bersama Allah, kita malu berbuat yang baik kan? Karena Allah tahu, malu kita. Makanya malu dengan Allah itu penting ya. Ya, malu dengan Allah. Nah, jadi sesuatu tidak bisa kita melakukan sesuatu yang jahat maksudnya itu karena kita Allah tahu semua. Nah, itu sifat malu namanya Allah. Nah, jadi tahalli ini dilakukan dengan mujahadah. Sungguh-sungguh seorang sufi ya. Sungguh-sungguh melakukannya. Nanti ya, karena asiknya seorang sufi dengan tahallinya ini, dia mendapat anugerah yang disebut dengan tajalli. Nah, jadi tajalli dengan jim ya, tajalli anugerah. Tajalli ini apa? Bahasanya Allah menampakkan. Nah, menampakkan bukan jasad Allah menampak atau zatnya tidak. Menampakkan, apa yang ditampakkan tuh? Yang menampakkan sifat dan asma Allah. Dan jadi Allah menampakkan ya sifat-sifatnya itu, sifat Allah. Nah, orang tahalli ini dengan bagus Allah bertajalli kepada hamba itu. Nah, kalau sudah bertajalli, tahu tentang apa kehendaknya Allah kabulkan. Nah, ya. Apa keinginannya Allah kabulkan. Hatinya terbuka, kasep kadang-kadang dibuka Allah, ya, dinding penghalang. Dia melihat sesuatu yang gaib ya, yang tidak bisa dilihat orang biasa. Dia bisa melihat itu tajallinya Allah, ya. Penglihatan, ya, Pak. Penglihatan Allah itu. Penglihatan Allah itu bertajalli kepada seorang hamba itu. Melihat yang ke depan, ya, melihat. Ya. Apa namanya? Guru Halil, Allah yarham. Beliau bisa biasa dulu. Jadi Sidin bisa melihat nih, sifat manusia nih, kelakuannya apa segala. Jadi uji Sidin Bapak dalam kuitan Sidin kan orang alim juga, pimpinan pondok juga, ya Pak Haji Salim Ma'ruf pada. Nah, nyol ya hati-hati aja. Itu was-wasnya itu aja. Itu jangan apa merusak aja. Hilangkan aja jangan aja. Hilangkan apa bau rokok aja, bau rokok hilang. Bau rokok. Jadi hilangkan apa? Dinding asalnya terbuka aja. Kan mulai melihat di sini. Kalau mau melihat. Nah, ada juga orang kan mau melihat itu kenapa? Karena was-was beribadah ya. Kalau melihat itu aja ada bagus ya. Makanya para ulama barokah ini biasanya menghilangkan sifat-sifat yang kadang-kadang Allah bukakan itu. Allah bukakan sifat-sifat yang kasapnya itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang kontrol diri ini. Adalah di filenya adalah, ini kosong, tuh, terus kalau kontrol diri itu hilang kah? Ada? Nah, itu. Ya, tunggu dia, kawan, hilang ya. Ya, dua kala tahal itu ada jalan lah. Ya.
tahalli dua hal tadi, satu tajalli. Nah, kalau ini catat ya. Ya, psikologi kontrol diri itu yang pertama ngaruhnya musyawarah. Musyawarah itu syarat persyaratan perjanjian antara hati dan akal, itu musyawarah. Perjanjian hati dan akal untuk tidak melakukan yang tercela, untuk tidak melakukan yang tercela. Nah, jadi hati ini ya misalnya subuh kah sudah berjanji lawan akal, nala isuk kita lah jangan melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu namanya musyawarah. Nah, ini ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya'ulumuddin di kitab tentang muhasabah ada itu. Musyawarah ini perjanjian, persyaratan yang harus disepakati antara hati dan akal. Kalau keren sekarang namanya apa? MOU, ya kan? MOU, tulisannya kan? MOU. MOU itu apa? Memorandum of Understanding. Nah, ada kesepakatan. Tapi ini antara hati dan akal ya, kita sendiri. Nah, ini karena supi ini apa? Ruang lingkupnya adalah metafisika, ya orang nggak tahu karena antar kita harus tahu siapa yang paling takwa, ada tahu. Ya, at-taqwa hahuna kata Nabi kan menuju ke daerah sini. Tahu. Nah, setelah disepakati ya, besok hari kita jangan melakukan hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua muraqabah. Muraqabah ini ada pengawasan. Allah selalu bersama kita. Apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Nah, itu. Jadi ada pengawasannya, ya. Nah, kalau bangunan sudah disepakati kontraknya, digawi, ada pengawasnya, ya kan? Ada pengawasnya itu, muraqabah. Perjalanan seharian itu ada muraqabah pengawasnya. Tapi yang namanya manusia itu pasti ada aja khilafnya kan? Al-insan apa? Bahadul hatta wan nisyan. Manusia ini ya tempatnya hilaf lah, ya. Yang maksum kan cuma Rasulullah yang maksum. Semuanya orang alim apa semuanya kan maksum. Yang maksum hanya Rasulullah. Nah, kemudian ada muhasabah karena kita ini tidak lepas dari kesalahan, kelupaan. Ada yang ketiga, muhasabah itu kita kontrol. Nah, muhasabah ini introspeksinya di sini. Dicek malam-malam bisa kah dicek. Tadi kita seharian apa yang kita gawi, adakah melanggar yang tidak baik. Nah, kalau ternyata ada, catati ini disiksa. Nah, muaqabah berikutnya. Penyiksaannya apa? Penyiksaan ini yang sifatnya meningkatkan amalia. Ayo kita lah, karena ada kesalahan, kita melakukan apa? Kesepakatannya itu mengaji kah, sejus malam itu menambah amalia kita, salawat kah, zikir kah, istighfar kah, harus ditambah. Itu namanya muaqabah, menambah. Menambah dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Kalau bang malas, apa jual masalah janji hati jual apa jual? Ya, kalau kada menggawi, jangan. Kita harus mujahadah betul. Udah ini kesepakatan hati dan akal, udah. Apa yang menjadi kesepakatan kita melanggar, ya kita benahi, bang. Kita tutupi dengan perbuatan yang baik, ya. Karena perbuatan yang baik bisa menghilangkan dosa-dosa kita, ya. Nah itulah. Jadi berbaik mengaji kan apa serah aja. Muqatabah ya soalnya saling menasehati ya lagi. Nah lah isuk kita lah jangan lagi melakukan lah ini. Nah, ini terus ya, terus dalam setiap hari. Nah ini gaya Imam Al-Ghazali yang memadai kita untuk melakukan membersihkan jiwa. Estetika, nah ruang lingkup tasawuf kan ada estetika. Apa kemarin estetika itu apa? Rasa tenang, tentram, jiwa ya kan. Estetika itu kan keindahan. Nah, estetikanya apa? Estetika keindahan, rasa indah, tentram, damai, ya kan? Disebut dengan ajaran tasawuf apa? Mutmainnah ya. Mutmainnah ya. Apa ya mutmainnah ya? Tentram, damai jiwa. Jadi ini bisa introspeksi kita. Kalau di hati kita masih apa? Masih galau, ada yang salah tuh. Ya, hati kita masih galau, ada yang salah. Pasti kita baru introspeksi.
Siapapun yang merasa amalnya bagus, apa sembahyang apa, tapi hati masih galau, ada yang salah. Dalam rumah tangga, pada orang penyembahyang, dia apa segala, ke masjid apa segala, tapi rumah tangga pindah berantakan, di hati ada yang salah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ini karena yang namanya orang sufi itu ruang lingkupnya diantaranya adalah estetika, ada keindahan. Nah, yang kemarin sudah saya bacakan yang surah Sajadah itu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, jadi kalau Allah tuh diam-diam menyamarkan, memasukkan ya kepada seorang hamba yang amalnya bagus kita, ini maksud apa? Di hatinya itu ada qurratain, rasa tenang, tentram ya, sebagai balasan bagi mereka yang beramal soleh. Ya. Nah, jadi Allah masukkan. Jadi diam-diam kita amalnya bagus, rasa nyaman, tenang jiwa. Nah, itu berarti alhamdulillah Allah masukkan estetika pada diri kita. Ya, ada rasa tenang, tentram. Ya. Yang dikatakan oleh siapa? Junun Al-Misri, tidak pernah meminta-minta dan cukup apa yang ada. Tenang aja, cukup yang ada itulah. Nah, itu estetika. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah luar biasa kalau sudah memiliki mutmainnah itu. Tujuan tasawuf seperti dalam terakhir ya, tujuan tasawuf di dalam definisi ya, untuk mendekatkan manusia, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan agar kita tidak tergoda dengan nafsu yang nikmatnya hanya sementara dan orientasinya hanya kepada dunia. Jadi tujuan sufi itu dekat kepada Allah ya, membersihkan jiwa dekat kepada Allah, itu tujuan tasawuf. Sampai-sampai kita itu tidak senang hal-hal yang sunnah, hal-hal yang subhat itu tidak senang, yang tidak jelas. Ya, apalagi ada yang mubah, yang harus, tapi tidak merempah hati, bukan senang. Sampai seperti itu. Kita waktu dulu ya, kita semua mencoba ya, bisa maksudnya kita semua dicoba. Kalau kita melakukan sesuatu amal ibadah, tapi kita cinta dengan bola misalnya, asik mengaji ya, cinta dengan bola, sampai waktu main bola, habis ngaji duduk dulu ya, main bola. Habis main bola, habis nonton bola kan mengaji bola. Nah itu masih ada rasa apa? Rasa duniawinya kan, duniawinya. Tapi udah biar aja lah, karena sufi ini kata kalau bisa berkejutan, terus saja terus saya mengaji, terus jalan hal yang sunnah, apa hal yang mubah tadi dilihat. Pelan-pelan ikan kita merasakan pelan-pelan TV itu ada berguna lagi, ada nyaman lagi ditonton di TV itu, ada yang ditonton. Ada sinetron yang kalau ditinggalkan ya, berarti sinetron, ya nggak ada apa-apa lah, sinetron bunga aja, tapi tetap aja ibadah, salawatnya apa tetap aja. Ya. Stop dulu membaca apa-apa, baca nanti setelah itu dibaca pulang. Akhirnya nanti pelan-pelan sinetron itu kan ada rame lagi. Rami bersama Allah, bersama Allah dah. Raminya bersama Allah. Nah itu. Jadi orang untuk tujuan dekat kepada Allah ini kan macam-macam pendekatannya. Di dalam teori tasawuf apa? Ya tadi ada khauf dan roja, itu sudah zamannya apa? Zamannya klasik pada abad kedua Hijriah. Beliau kan meninggal pencetusnya Hasan Al-Bisri 125 Hijriah. Nah, berarti awal-awal itu beliau disebut dengan zahid. Dulu zuhud belum ada, belum zuhud. Nah, itu ada praktek-praktek kesufian beliau dengan khauf dan roja. Kemudian abad ketiga ada lahir yang namanya siapa kemarin tuh? Al-Bustami itu apa? Abu Yazid Al-Bustami ya. Itu abad ketiga beliau. Beliau yang mencetuskan yang namanya pendekatan diri kepada Allah dengan panabako ya. Panabako sampai itihad ya. Itihad ini yang kontroversi ya, para ulama-ulama musuh ulama fikih ya, yang mensyarah itihad ini. Nanti kita jelaskan itu. Kemudian pendekatannya ada pendekatan apa lagi? Pendekatan yang sunni ya. Seperti kata Imam Ghazali tadi, membersihkan jiwa, mengisi yang baik-baik, itu pendekatan sunni ya. Tidak perlu asalnya menyatu dengan Tuhan, tidak perlu ya. Karena antara khalik dengan makhluknya ada jarak kan.
Cukup kita musyahadah, menyaksikan terhadap apa? Terhadap sifat-sifat dan asma Allah. Bukan kita menyatu ya. Itu ya, tapi itu kontroversi, beda pendapat ya. Seperti yang akhirnya pada abad keempat Hijriah, Al-Hallaj dihukum bunuh ya, karena pahamnya menyatu itu ya. Paham hululnya menyatu dihukum bunuh. Nah, ada pendekatannya dengan apa? Maqamat ahwa. Nah, ini yang Imam Al-Ghazali ya. Maqamat ahwa. Makom ini dengan usaha ikhtiar. Berada pada makom berapa sudah kita ini? Itu harus dengan usaha, ya, mujahadah sungguh-sungguh, riadoh latihan terus. Nanti menemukan ahwal. Ahwalnya adalah anugerah Allah. Di dalam perjalanan sufi dengan makomatnya, kadang-kadang datang ahwal, hal. Nah, kalau datang ahwal hawal sidin ya. Nah, kalau ada hal sidin, nauja sidin itu wujud kok aja. Kalau sudah datang hal, itu karena sudah halnya datang, tapi ya dibarengi dengan dengan makomat, dengan ibadah yang mujahadah. Ada juga riyadhah, muqarrabah dan muraqabah. Riyadhah sama latihan-latihan ya. Latihan rohani, muqarrabah rasa dekat dengan Allah, dan muraqabah selalu rasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.